Halo guys, kembali lagi di channel ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau mampir ke channel ini ya guys ya. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas light novel Mahoka Koko no Retosei. Tapi sebelum itu, kita dukung dulu channel ini untuk semakin berkembang dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini. Like dan share juga ke kawan-kawan kalian biar banyak yang tahu tentang channel ini ya guys ya. Dan komentar kalian juga sangat gua butuhin untuk ngebangun channel ini lebih baik lagi ya guys ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Light novel Mahoka Koko no Retosei volume ke-26 chapter 5. Setelah sehari serangan yang dilakukan Minoru, Tatsuya menerima telepon dari Maya. Dia naik VTOL yang dikemudikan oleh Hyogo dan kemudian pergi menuju rumah kepala keluarga melalui terowongan bawah tanah yang biasa. Mereka tiba pada waktu yang cukup pagi. Ini memang terlalu dini, dipanggil oleh Maya. Tidak terlalu aneh. Pertanyaan adalah mengapa dia memanggilnya langsung daripada berbicara melalui telepon. Dan mengapa begitu pagi? Terus terang, informasi penting telah aku bawa dari kolaborator Pentagon. Sumber informasi yang menjadi sumber informasi, aku pikir akan membahasnya secara langsung. Terus terang, informasi penting telah aku bawa dari kolaborator Pentagon. Sumber informasi yang menjadi sumber informasi, aku pikir akan membahasnya secara langsung. Aku tidak tahu kita memiliki kolaborator di Pentagon. Ayako tidak memberitahu Tatsuya tentang Kolonel Balance. Ayako dengan tepat membedakan rasa sayangnya pada Tatsuya dari moral profesional dalam menangi informasi. Akhirnya, aku akan memperkenalkan mereka padamu, Tatsuya-san. Meskipun posisi sosialnya dalam keluarga diakui, Tatsuya belum diberitahu tentang seluruh kisah keluarga Yosuba. Ada banyak hal yang dia tahu tanpa diberitahu, tetapi itu jauh dari segalanya. Jadi, ini tentang itu. Iya, dengan kata-kata Maya, Tatsuya juga mengembalikan fokusnya. Sepertinya tim eksekusi Stars telah dikirim. Eksekusi alih-alih untuk menangkap. Itu agak mengejutkan. Dia berpikir Stars hampir pasti akan mengirim unit pengejaran untuk Lina. Dia melarikan diri 1 minggu yang lalu. Ia memang agak terlambat. Tapi eksekusi itu tidak terduga. Lina atau Mayor Anji Sirius adalah penyihir kelas strategis yang diakui negara USNA. Memiliki jumlah pasukan reguler yang substansial sehingga prioritasnya lebih rendah daripada negara lain. Tetapi harusnya itu tetap menjadi aset militer yang berharga. Itu bukan keputusan Pentagon, itu adalah penghakiman para Stars. Sepertinya mereka menutup mata. USNA memiliki beberapa konflik internal yang serius kan? Iya, sepertinya itu benar. Tatsuya tidak tahu konflik macam apa itu. Tetapi satu kekuatan menanggapi Lina sebagai penghalang, dan yang lainnya enggan bertindak karena situasinya sebagai penyihir kelas strategis. Jadi pembunuhan tidak dapat dihindari. Jika ia membelot ke negara lain, itu dugaan Tatsuya. Maya tahu urusan internal USNA dengan sangat baik, tetapi tidak menjelaskannya di sini. Apakah kamu tahu rute invasi yang spesifik? Jika kamu tahu, bisakah kamu menanganinya? Pertanyaan Tatsuya berubah menjadi pertanyaan dari Maya. Dimengerti, saya akan menghadapinya. Tidak ada keraguan dalam respon Tatsuya. Maya tersenyum lebar, bibirnya menunjukkan dia seolah-olah bersenang-senang. Dari ekspresi wajah yang dimiliki keduanya, tidak ada perasaan jijik terhadap pembunuhan yang akan dilakukan. Anggota Stars yang tiba di Jepang untuk secara resmi melakukan pembunuhan tanpa hukum di negara berdaulat lain. Membalik situasi, mereka tidak bisa mengeluh jika mereka terbunuh. Mungkin inilah yang benar-benar dipikirkan oleh keduanya. Sayangnya, aku belum diberitahu tentang rute invasi. Tapi aku tahu perkiraan waktu kedatangan. Kapan itu? Malam ini. Dalam hal ini, tidak ada waktu untuk menyelidiki. Begitukah? Wajah pahit Tatsuya tampak mencurigakan. Setelah Maya berbicara, dia menyembunyikan mulutnya dengan tangan dan tertawa terbahak-bahak. Maaf, tetapi aku tidak duduk dan tidak melakukan apa-apa. Aku mengirim pengamat ke bandara dan pangkalan udara ibu kota. Meskipun aku belum melakukan penyelidikan untuk rute laut, aku pikir tidak masalah untuk mengabaikannya rute kali ini. Masalahnya, bisakah mereka menggunakan bandara selain bandara ibu kota? Tatsuya langsung menunjukkan masalah itu. Seperti itukah? Bagi Maya, pemikiran seperti itu tidak buruk. Meskipun pada saat yang sama, dia juga tidak terkesan. Dia tampaknya percaya bahwa menyadari hal-hal jauh itu wajar baginya. Karena kita tidak bisa membiarkan hal ini bocor keluar. Dan jika itu terjadi, kita tidak punya pilihan selain bergerak dengan cepat setelah
terdeteksi. Iya, Tatsuya tidak keberatan dengan rencana ini. Kalau begitu, dalam hal ini aku akan menyerahkan semuanya padamu. Bahkan jika dia harus memulai kembali diskusi, Tatsuya tidak bingung. Jadi tidak masalah bagiku untuk menghadapinya. Sejujurnya ini tidak akan menjadi masalah di kemudian hari. Tetapi orang-orang pemerintah akan memiliki pendapat yang berbeda. Dimengerti, saya akan menangkap mereka sebanyak mungkin. Ya, tolong lakukan. Dengan mengatakan itu, Maya berdiri dari kursinya. Sepertinya dengan ini dia sudah selesai mengatakan semua yang ingin dia katakan. Tatsuya juga berdiri dan membungkuk ke arah Maya pada sudut 45 derajat. Setelah melarikan diri dari kombinasi Jumonji dan Saingusa, Minoru turun dari kabinet ketika dia tiba di Toyama dan memasuki sebuah ruangan pribadi sebuah kafe. Tujuannya mengkonfirmasi apakah dia benar-benar menjauh dari pengejarannya. Alih-alih harus menghadapi tamu dan karyawan lain, ruang pribadi di kafe ini memiliki pelayan robot lengkap, sehingga ada resiko diamati melalui jaringan yang terhubung ke kamera mata-mata robot. Lebih tepatnya, banyak robot wanita yang bekerja di tempat manusia. Tetapi mengingat Minoru mengubah penampilannya dengan parade sekarang, tidak perlu khawatir terlihat melalui kamera. Ruang pribadi di kafe ini selain menawarkan minuman dan makanan ringan, juga menawarkan layanan jaringan dan perangkat lunak video terbatas. Minoru tidak memesan apapun selain memesan minuman. Dia mencoba melakukan peramalan untuk menghabiskan waktu menurut pengetahuan yang diperoleh dari Zhou Gongjin. Meskipun ia tidak bisa berharap untuk prediksi yang sempurna, ia bisa mendapatkan informasi abstrak yang dapat digunakan sebagai referensi untuk tindakannya di masa depan. Dia mengambil pan yang terbuat dari kain. Dari kantong pinggangnya itu dibuat dengan menyulam benang dengan berbagai warna hijau, merah, kuning, putih, dan biru ke atas kain seukuran sapu tangan hitam. Ini adalah alat ramalan untuk Kimindunjia yang sah, mirip seperti Ghost Walker. Di sini pen itu adalah papan yang digunakan di Kimindunjia ya, metode ramalan Tiongkok. Ini nggak perlu kita bahas sejauh sih. Pokoknya istilahnya seperti itu aja ya, buat yang kalian nggak bingung ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Nasib baik mengenai dirinya sendiri dan hasil prediksi lokal adalah Barat Daya, Pulau Langit, Pelabuhan. Bandara Internasional Kansai dan Bandara Kobe adalah kandidat yang datang ke pikiran Minoru. Dari insting dan bukan ramalan, Minoru menentukan Bandara Kansai sebagai tujuannya. Selanjutnya, waktu yang diprediksi hasilnya hari ini, tepatnya malam. Dia masih punya waktu, tetapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Lebih baik tiba lebih dulu. Waktu untuk mengkonfirmasi keberadaan para pengejar telah lama berlalu. Para pengejar tidak menindaklanjuti. Minoru meninggalkan ruangan pribadi di kafe dan pergi menuju stasiun kabinet sekali lagi. Di musim ini, waktu matahari terbenam di wilayah Kansai, pukul 7. Sebuah penerbangan langsung dari Los Angeles, USA, tiba di Bandara Internasional Kansai. Di dalam pesawat itu ada 2 orang pemuda, tetapi sebagian besar penumpangnya adalah orang Amerika. Penampilan Angelo Sesson sama sekali tidak menonjol. Informasi Maya dan tebakan Tatsuya kira-kira benar. Ada satu kesalahan. Tim eksekusi tidak datang ke Jepang hari ini. Mereka hanya mengirim tim persiapan. Pria muda dengan kacamata hitam gelap. Jika dilihat dari dekat, kamu dapat melihat bahwa mata kanan adalah buatan. Adalah Letnan 1 Jacob Regulus. Dia dikirim dari Stars sendirian. Bocah satunya adalah Raymond Clark. Dia tidak datang ke Jepang untuk kedua kalinya atas instruksi ayahnya Edward. Ini diputuskan setelah diskusi di antara parasit. Raymond menjadi parasit saat merangkul obsesi untuk menjatuhkan Tatsuya. Dengan keinginan kuat, Raymond mengambil inisiatif pada pembunuhan Tatsuya di antara parasit. Ada sesuatu di stasiun kereta. Raymond menyelesaikan proses imigrasi dengan paspor palsu dan meninggalkan lobi kedatangan, menunjukkan sambil melihat ke arah rekannya Regulus. Apakah kamu ingin menggunakan kereta api? Berbeda dengan Regulus yang merespon dengan telepati, dengan tergesa-gesa Raymond memperingatkannya dengan suaranya untuk tidak menggunakan suaranya. Aku minta maaf. Regulus meminta maaf kepada Raymond. Alih-alih harus khawatir tentang itu, percakapan telepati memiliki resiko dirasakan oleh penyihir dan orang-orang dengan kemampuan aneh. Mikrofon memiliki jangkauan efektif terbatas. Kamu dapat mengambil suara bahkan jika kamu jauh dari target tertentu. Bahkan dalam kerumunan kamu dapat memilih hanya suara tertentu dengan penyaringan suara. Tetapi jika kamu tidak tahu targetnya, itu tidak mungkin.
Paling-paling kata kunci dapat dikenali, tetapi tidak sejauh yang diperlukan untuk mengejar suara. Di sisi lain, telepati tidak memiliki batas jangkauan. Kisaran yang bisa ditangkap berubah tergantung pada kekuatan kemampuan individu. Tetapi itu sama dengan sihir lainnya, tidak secara alami terikat oleh jarak dan fisik. Selain itu, jumlah absolut orang yang melakukan percakapan dengan telepati sangat jarang. Jika kebetulan mereka terdengar berbicara dengan telepati, orang lain mungkin menyadari identitas mereka yang sebenarnya. Jadi, sebelum datang ke Jepang, keduanya berdiskusi dan memutuskan untuk tidak menggunakan telepati. Namun, telepati adalah cara alami berkomunikasi antara sesama parasit. Regulus tanpa berpikir menggunakan telepati ketika dia ingin berbicara dengan normal. Karena itu, ia segera meminta maaf dengan jujur ketika hal itu dilakukan. Dan dengan kehati-hatian mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Ini petugas Karasawa dari markas penjaga pantai Kobe. Kami telah menerima transmisi telepati. Tampaknya itu berasal dari penumpang yang baru tiba dari Los Angeles, meminta cek pada data entry negara. Seorang polisi penyihir yang datang untuk membantu keamanan bandara merasakan telepati Regulus dan segera menanyakan pusat keamanan melalui radio. Afirmatif, penyihir tidak bisa dikonfirmasi dalam daftar penumpang. Mungkin saja paspor itu dipalsukan. Petugas Karasawa, apakah Anda tahu bagaimana penampilan mereka? Dua orang, satu adalah laki-laki berusia 20 dan yang lainnya laki-laki di usia belasan. Pria itu memiliki kacamata hitam dan rambut abu-abunya, dan anak laki-laki itu berambut pirang. Sepertinya yang berambut abu-abu yang menggunakan telepati, mereka tampaknya menuju terminal kabinet. Kami akan membantu, lacak dan jangan lepaskan mereka. Kirim segera foto mereka berdua. Siap, Raymond, polisi mengikuti kita. Hah? Regulus adalah orang pertama yang memperhatikan petugas berseragam itu mengejar mereka. Terlihat jelas jika seorang polisi berseragam mengikuti mereka, tetapi dalam kasus ini, tampaknya keterampilan polisi melebihi Raymond, yang adalah seorang pemula. Maaf, aku pikir mereka merasakan telepati kita sebelumnya. Regulus adalah prajurit elit. Lebih jauh, pada saat operasi, ia sering dipercaya dengan pekerjaan sniping yang membutuhkan kekuatan pengamatan yang baik. Polisi berseragam mudah dibedakan berdasarkan penampilannya, sehingga sulit untuk diikuti tanpa diketahui. Apa yang akan kita lakukan, Jack? Kami tidak terbiasa dengan wilayah ini, hanya akan membuat posisi kita kurang menguntungkan. Baiklah kalau begitu, buang kopernya, lagi pula kita tidak membawa hal-hal penting. Bahkan jika dia star sekalipun, dia tidak terlalu meremehkan dunia sehingga berpikir dia bisa melewati rumah dengan membawa senjata. Dia saat ini tidak bersenjata, dia berencana untuk mendapatkan pasokan dari kedutaan Tokyo. Apakah kamu punya paspor? Ya, Raymond menjawab pertanyaan Regulus dengan suara yang dipenuhi keresahan. Baiklah, mari kita lari. Keduanya lari meninggalkan koper dari belakang. Petugas Karasawa di sini, kedua orang yang dicurigai sebagai penyihir yang memasuki negara secara ilegal, membuang koper mereka dan mulai berlari. Mereka mengubah jalurnya ke pemberhentian taksi. Polisi berseragam yang mengikuti Raymond dan Regulus memberitahu tentang pelarian dengan komunikatornya. Kejar mereka, kirim foto koper, kami akan melacaknya dari sini. Siap. Polisi itu mengoperasikan terminal informasi sambil berlari dan mengirim foto koper itu untuk mengamankan barang bukti. Menerima data, meminta izin untuk menggunakan sihir untuk pergerakan, disetujui. Pada saat yang sama, ia mendengar kata-kata itu. Polisi itu terbang menuju langit di atas orang-orang itu. Dia mengejar. Seorang polisi berseragam mendekati dari langit dan menginjak tanah. Raymond memperhatikannya dengan cepat dan memberi peringatan kepada Regulus. Apakah kamu serius? Seorang polisi Jepang memiliki perilaku pencolok di depan begitu banyak orang. Bagi Regulus, ini adalah peristiwa yang benar-benar tidak terduga. Kejar-kejaran seperti drama yang mencolok seperti ini jarang terlihat dalam USNA. Di banyak negara ada aturan umum bagi polisi untuk tidak mencolok sebisa mungkin ketika mereka menggunakan sihir. Dan alasannya adalah untuk tidak mengancam keadaan mental orang biasa. Ada jauh lebih banyak kesempatan bagi warga untuk menyaksikan sihir dari petugas pemadam kebakaran daripada polisi. Sebenarnya keadaan ini sebagian besar wilayah di Jepang sama dengan di Amerika. Wilayah Hanshin adalah pengecualian. Secara alami, sepertinya situasi ini tidak dapat dihindari bahkan dengan pengetahuan sebelumnya. Raymond menunjuk polisi itu, melambaikan tangannya untuk mengusirnya. Raymond, itu tidak akan bisa membantu. Regulus menghentikan tegurannya. Itu benar-benar tidak dapat membantu. Itu harus dilakukan, tetapi dengan ini telah terungkap bahwa mereka adalah imigran yang menyamar menyerang negara yang dapat menggunakan sihir. Ada tanda-tanda aktivasi sihir. Sepertinya polisi yang dilempar beberapa saat yang lalu telah kembali.
Orang lain berkumpul untuk menangkap mereka, mungkin bantuan polisi. Regulus sedang terburu-buru. Tidak berarti dia berpikir gagal pada langkah pertama invasi ke Jepang. Pangkalan meramalkan bahwa bandara di sekitar ibu kota akan diawasi, sehingga Bandara Internasional Kansai dipilih. Kekhawatiran itu menjadi benar-benar tidak berguna, meskipun penyebabnya adalah kecerobohannya sendiri untuk dikejar sejauh ini, karena kesalahan kecil seperti ini tidak sesuai dengan harapan Regulus. Apakah ceroboh untuk menyelundupkan diri tanpa memobilisasi kolaborator lokal? Penyesalan seperti itu terlintas di benak Regulus, namun tertangkap diam-diam di sini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak bisa dihindari. Raimon, kita terobos jalan. Regulus memanggil sihir akselerasi diri dan berlari melewati celah di kerumunan tanpa ragu-ragu. Raimon segera mengikuti. Raimon tampaknya melakukan kontak dengan seorang pejalan, tetapi dia tidak khawatir tentang cedera serius sekarang. Keduanya berjuang untuk tiba di tempat pemberhentian taksi, yang juga berfungsi sebagai pemandu wisata. Curi mobil, dimengerti. Raimon merespon instruksi Regulus dengan penuh semangat. Setelah siap untuk pertempuran, Regulus merupakan kelas bintang 1 Stars yang disebut sebagai unit khusus sihir terkuat di dunia. Dia tidak takut oleh polisi. Raimon adalah seorang amatir yang bukan dari tentara atau polisi, tetapi karena ia seorang amatir, tidak takut menjadi sangat efektif dalam situasi saat ini. Mereka mencari taksi berawak yang tampak cepat. Akan lebih baik lagi jika pengemudi itu bukan tipe orang yang berpikir untuk membuat perlawanan sia-sia. Namun keduanya menghentikan pandangan mereka. Sebuah mobil besar kelas atas yang dicat hitam, bukannya taksi, menarik perhatian mereka. Ini adalah kendaraan yang biasanya dikendarai oleh para pemimpin asosiasi kekerasan. Masuk. Raimon dan Regulus saling bertukar pandangan. Mereka sekarang diajak bicara melalui telepati. Jelas itu salah satu dari saudara-saudara mereka, yaitu Parasit. Raimon mengangguk ke arah Regulus. Regulus bergegas ke kendaraan hitam dan membuka pintu ke belakang. Raimon membuka pintu sisi penumpang. Keduanya masuk ke sedan besar itu, kemudian tancap gas dan melesat maju. Kehadiran sihir yang kuat meliputi seluruh mobil self-driving itu. Apakah ini parade? Regulus bergumam dengan telepati. Ya, tapi tolong jangan menggunakan telepati. Dia berbicara dengan suara alaminya, dan Regulus menatap bocah yang duduk di sebelahnya untuk pertama kalinya. Dan dia kehilangan kata-kata. Dia bahkan lupa bernafas. Dia tidak pernah percaya pada mimpinya yang paling liar bahwa seorang bocah yang begitu cantik ada sampai sekarang. Jika itu hanya kecantikan belaka, wajah asli Anji Sirius, Lina, tidaklah kalah. Tapi Lina memancarkan keakraban yang tenang karena kepribadiannya di luar penampilannya yang cantik. Tidak ada kesan bahwa sulit untuk menjadi dekat dengannya. Tapi ketampanan bocah ini tidak hanya terlihat seperti model. Dia tidak seperti hidup di dunia. Keindahannya melebihi seorang manusia. Saya ingin tahu apakah malaikat yang jatuh memiliki keindahan yang serupa. Regulus secara tidak sengaja memikirkan hal-hal yang tidak jelas seperti itu. Ada kemungkinan telepati tidak bisa disamarkan dengan parade. Bocah itu melanjutkan, tidak peduli tentang penampilan Regulus yang tidak sopan. Dia sepertinya terbiasa melihat, maaf, Anda menyelamatkan kami, terima kasih. Aku adalah Jacob Rogers, panggil aku Jack. Sadar bahwa dia belum memperkenalkan dirinya dan merasa bingung memberikan namanya. Rogers adalah nama asli dari Regulus. Jangan sebutkan itu, namaku Kudo Minoru. Aku Raimon Clark. Raimon menoleh dan bergabung dengan percakapan dan kursi penumpang. Kamu bilang Kudo, maksudmu Kudo yang mendirikan Ten Master Clan? Raimon bertanya dengan polos berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari Helios Jalf. Itu benar, Clark. Para Clark dari staff Project Dione. Ya, itu dia. Oh, kamu bisa memanggilku Raimon. Baik. Ngomong-ngomong, kamu ingin aku bawa kemana? Regulus menunjukkan ekspresi yang agak suram untuk pertanyaannya terhadap Minoru. Polisi akan berada di sekitar hotel yang kami pesan. Ya, memang benar, data paspor akan beredar karena pencarian. Regulus merengut. Regulus juga menduga bahwa mereka akan difoto dan diperiksa terhadap paspor palsu. Tetapi, ketika begitu jelas diceritakan dari mulut orang lain, ketidaksabaran tidak bisa membantu. Jika kalian tidak keberatan, bolehkah aku menyiapkan tempat tinggal dan paspor baru? Tentu saja dengan kewarganegaraan Amerika dan dengan catatan masuk negara. Regulus lebih berhati-hati dengan tawaran Minoru daripada bersyukur. Meskipun kamu menyelamatkan kami, mengapa kamu berbuat sampai sejauh ini? Ketika Regulus mengajukan pertanyaan,
Minoru menunjukkan senyum yang memikat yang lain dan membuat mereka gemetar. Karena aku sama dengan kalian berdua. Regulus juga tahu, tapi sepertinya itu bukan satu-satunya alasan. Selain itu, aku membutuhkan bantuan kalian. Apa? Raimon tampaknya tidak khawatir seperti Regulus. Sebagai parasit, Raimon tampak lebih alami. Parasit adalah bagian dari keseluruhan. Sementara kesadaran independen tetap sebagai individu. Pada saat yang sama, keseluruhannya memiliki satu tujuan. Pada dasarnya tidak mungkin mengkhianati kawan. Mereka tidak bisa. Ada seorang gadis yang aku ingin ubah menjadi kawan. Kekasih? Raimon masuk ke sana, matanya bersinar. Tidak, itu belum terbalas sampai sekarang. Oh, aku tidak bermaksud memaksakannya untuk menjadi kawan yang bertentangan dengan keinginannya. Jika dia menolak, aku akan menyerah. Kamu sangat sabar, layak dipuji, aku hargai itu. Regulus merasa tidak nyaman dari apa yang dikata-katakan Minoru. Ide menyerah adalah kebalikan dari naluri parasit. Selain itu, mentalitasnya lebih manusiawi daripada mental parasit. Selain itu, Regulus tidak dapat melihat pikiran Minoru. Dia tidak dapat mengakses kesadaran Minoru yang seharusnya memiliki satu tujuan bersama. Tidak ada keraguan bahwa Minoru adalah parasit, itu dapat diketahui dengan sekilas. Namun Minoru adalah sesuatu yang berbeda dari mereka. Ini adalah kesimpulan Regulus. Penggunaan telepati oleh seorang imigran ilegal yang melarikan diri setelah dikepung oleh polisi dilaporkan kepada keluarga Futatsugi oleh polisi setempat. Dan melalui keluarga Futatsugi, informasi tersebut dibagi di antara Ten Master Clan. Jadi itu di Kansai. Sebuah panggilan telepon dari Hayama memberitahu Tatsuya pada tengah malam, tepat sebelum tanggal berubah. Iya, keluarga Kuroba telah mengambil alih pencarian seperti sebelumnya. Tatsuya sama harus menunggu di Tokyo atau Pulau Miyaki untuk menerima perintah dari nyonya. Jika imigran ilegal berasal dari Stars, Lina adalah tujuan mereka. Aku mengerti, aku akan tetap waspada. Kami akan mengirimkan Anda foto imigran ilegal yang diambil oleh polisi. Salah satunya adalah Raymond Clark. Tatsuya membuka matanya dengan ringan. Raymond Clark? Belum ada bukti pasti, tetapi diduga bahwa Raymond Clark juga telah menjadi parasit, seperti yang terlihat dari data gelombang psion yang diamati pada saat yang sama. Kamu bisa membedakan parasit dengan radar psion. Hasil penelitianmu kan? Semua karena bantuan Tatsuya sama dalam mengamankan parasit untuk percobaan. Hal itu diungkap oleh Maya di konferensi Clan Master khusus pada hari lain bahwa keluarga Yosuba mengambil parasit yang disegel di SMA pertama pada bulan Februari tahun lalu. Pernyataan Tatsuya adalah ironi berdasarkan itu, tetapi itu tidak mencapai Hayama. Tidak bisakah kita mendeteksi Minoru dengan hasil itu? Kurebayashi sedang mengembangkan radar yang disetel untuk Kudo Minoru. Mohon tunggu sebentar lagi. Kurebayashi adalah kepala pelayan ketiga dalam hierarki keluarga Yosuba dan juga orang yang bertanggung jawab atas seluruh departemen teknis keluarga Yosuba dan mengelola laboratorium keempat sebelumnya. Dia juga seorang insinyur sihir yang sangat baik dan merupakan guru pertama yang mengajarkan teknik sihir ke Tatsuya. Dimengerti, aku akan menunggu. Kata-kata Tatsuya sama akan dikirim ke Kurebayashi. Kebetulan apa yang sedang dilakukan Mayor Sirius? Sepertinya dia belum bosan di sini. Jadi begitukah jika dia membutuhkan keperluan lain, kami akan segera menyiapkannya. Ya, aku akan memberitahu Lina. Terima kasih banyak. Setelah itu, salam sederhana ditukar dan layar terminal videopon menjadi gelap. Tatsuya berada di kamarnya sendiri, bukan ruang tamu. Miyuki bangun pagi-pagi, jadi dia sudah di tempat tidur. Mengakhiri panggilan telepon, Tatsuya tidak mengalihkan pikirannya ke Miyuki, tetapi ke Ayako. Setelah satu imigran ilegal yang diduga parasit kemungkinan besar adalah penyihir Stars, keluarga Kuroba bertanggung jawab untuk melacak mereka. Dalam dirinya sendiri, wajar untuk mempertimbangkan pembagian peran di keluarga Yosuba. Kemungkinan besar Fumiya dan Ayako akan bergabung. Keduanya memiliki tugas sekolah, tidak seperti Tatsuya. Mereka tidak dibebaskan kegiatan belajar mereka di SMA keempat. Tetapi jika itu keluarga Kuroba, mereka akan memprioritaskan tugas mereka daripada sekolah. Dia tidak terlalu khawatir dengan Fumiya. Direct Pain adalah sihir jenis gangguan mental. Ini harus bekerja efektif terhadap parasit. Dapat dikatakan bahwa kecocokannya bagus. Tapi Ayako tidak memiliki alat serangan yang efektif melawan parasit. Dia dapat merusak tubuh parasit seperti biasa, tapi dia tidak dapat akan meraih tubuh aslinya. Meski begitu, jika lawannya adalah Stars, dia mungkin bisa melakukan sesuatu. Tapi jika situasinya menjadi tidak menguntungkan, dia setidaknya harus bisa melarikan diri. Keluarga Kuroba diperintahkan untuk mencari imigran ilegal yang diasumsikan berasal dari Stars, tidak untuk mencari Minoru. Tatsuya bahkan tidak menganggap bahwa tim persiapan Stars dan Minoru sudah bergabung bersama.
Kembali ke scannya Minoru. Minoru membawa Raimon dan Regulus ke Chinatown di Kobe. Ini adalah area kecil yang disebut Nankinmachi. Sebelum Perang Dunia Ketiga, Chinatown secara berturut-turut didirikan di seluruh Jepang, tetapi hanya yang di Yokohama dan Kobe yang tersisa sebagai kota ketika perang berakhir. Di Chinatown, Kobe, serta Yokohama, Zogonjin memiliki tempat persembunyian. Orang-orang yang bekerja di sana, meskipun Minoru adalah tuan baru mereka, patuh tanpa pertanyaan. Mereka tidak peduli dengan penampilan tuannya. Hanya dengan memegang kunci ke gudang harta karun yang hanya bisa dibuka oleh tuan, sudah cukup untuk menyebutnya sebagai tuan. Karena Minoru menarik informasi tentang mekanisme kunci dari hantu Zogonjin, dia bisa membuka perbendaharaan tanpa masalah. Tanpa sengaja mencoba mengetahui isinya, ketika Minoru membuka pintu perbendaharaan sebagai antisipasi, ia merasa sedih mendapati isinya hanyalah sampah, tapi itu cerita lain. Itu adalah hari berikutnya, Kamis tanggal 27, ketika Minoru dan rekan-rekannya berdiskusi. Dengan kata lain, tujuan Jack adalah menemukan lokasi pembelot mayor Sirius saat ini kan? Regulus mengangguk ke pertanyaan Minoru. Dia tidak segera menjawab karena dia memaksa dirinya untuk tidak menggunakan telepati. Aku akan menghancurkan Mayor Sirius dengan tanganku sendiri jika aku bisa. Jika ternyata sulit, aku akan menggunakan kedatangan rekan-rekanku untuk menghadapinya. Seberapa cepat kawanmu akan datang ke Jepang? Mereka dijadwalkan tiba di Camp Zama dalam 4 hari pada malam tanggal 1 Juli. Namun, pengawasan ketat dilakukan pihak berwenang Jepang. Karena operasi pada bulan Februari tahun ini, bahkan ketika mereka tiba, kita mungkin tidak akan bisa bergerak banyak. Kita perlu mengumpulkan beberapa informasi untuk memenuhi tujuan kita sekaligus. Operasi pada bulan Februari tahun ini adalah misi pembunuhan yang diperintahkan oleh Canopus demi tidak membiarkan pihak berwenang Jepang mendapatkan Guji. Setelah kejadian itu, pasukan pertahanan nasional memperkuat sikap mereka terhadap USNA. Aku mengerti, bawahanku akan mengikutimu dalam pencarian lokasi Mayor Sirius. Bawahan dari keluarga Kudo, apakah itu putra tertuanya? Haruaki-san, dan bisakah kamu menugaskan bawahanmu dengan bebas? Raimon bertanya. Kamu sangat tahu banyak, Raimon. Apakah kamu mencarinya dengan Helios Jalf? Kamu tahu tentang Helios Jalf? Minoru tersenyum ambigu. Jika kamu adalah orang biasa, ini adalah senyum menipu. Tetapi ketika Minoru melakukan itu, menjadi senyum misterius. Aku juga punya banyak sumber informasi. Soal kerjasama dalam pencarian, aku akan minta bantuanmu. Wajah Raimon membeku karena terkejut, dan Regulus memulihkan diskusi ke semula. Apakah tidak masalah jika kami membantumu? Maksudku, membawa orang asing ke pacarmu. Jika memungkinkan, aku ingin meminta bantuanmu. Tetapi Raimon tersenyum pahit. Sebaliknya, ekspresi Regulus tampak pengap. Dia pikir kemampuannya diragukan. Bahkan melihat itu, Minoru tidak tampak tidak sabar. Dia adalah anggota keluarga Yosuba. Regulus membuka matanya lebar-lebar ketika dia diberitahu fakta serius itu dengan nada santai. Yosuba? Yosuba itu? Ya, keluarga Yosuba yang tidak tersentuh. Meskipun aku mengatakan anggota, dia adalah pelayan dan rekan dekat dari kepala keluarga Yosuba berikutnya. Raimon menggumamkan teman dekatnya Miyuki, tetapi tidak membuat pernyataan lebih lanjut. Dia saat ini dirawat di rumah sakit Tokyo, tetapi Ten Master Clan telah mengamankan lingkungan untuk menangkapku yang menjadi parasit. Maksudmu bukan hanya keluarga Yosuba, tetapi juga yang lain dari Ten Master Clan? Iya, untuk pertanyaan Regulus, Minoru mengangguk. Secara khusus, keluarga Saingusa dan keluarga Jumonji, tapi hanya itu yang aku tahu. Malam hari sebelum kemarin, Minoru bertemu dengan pengalaman menyakitkan yang ditimbulkan Katsuto, tetapi dia sudah memikirkan beberapa rencana untuk melewati penjaga, keluarga Saingusa dan keluarga Jumonji. Masalahnya adalah penghalang terakhir perlindungan keluarga Yosuba, Shiba Tatsuya-san. Kamu tahu nama itu kan? Seorang yang juga terhubung denganmu. Oh, aku tahu dia, jawab Regulus. Raimon hendak mengatakan sesuatu, tetapi untuk saat ini dia menunjukkan sikap mendengarkan. Aku tahu para penyihir keluarga Yosuba memiliki keterampilan yang membuat mereka berbeda dari keluarga lain. Ketika Tatsuya-san bergabung di sana, aku tidak akan bisa mendekatinya. Pernah imbang, tapi Tatsuya tidak seserius Minoru. Meskipun mereka tidak saling mengalahkan, mereka tidak serius dalam arti membunuh pihak lain dan tidak bisa dihindari. Kali ini Minoru tidak bermaksud menarik Tatsuya sebagai lawan. Ia berbeda dari Katsuto terhadap Tatsuya pada konflik kebijakan tentang keberadaannya.
Tatsuya keras kepala. Jika dia menarik Tatsuya terus ke dalam permusuhan, dia percaya bahwa itu tindakan yang berbahaya. Hanya karena kamu bertarung dengan serius sampai akhir dan akhirnya jatuh, itu sama sekali tidak ada artinya. Dia malah semakin tidak bisa menyelamatkan Minami. Minoru jatuh ke dalam dilema semacam itu. Selain itu, dia tidak sepenuhnya sadar, tetapi ada hal lain yang membuatnya khawatir. Melihat pertarungan terakhir dengan Tatsuya, dia mungkin telah mencari sihir yang mampu melawan parasit. Minoru belajar banyak sihir baru dari pengetahuan Zogonjin, tetapi Zogonjin adalah roh. Dia tidak dapat membantu sesuatu yang baru. Dia tidak dapat membuat sesuatu yang baru, tetapi Tatsuya memiliki keluarga Yosuba bersama dengan laboratorium keempat dan penyihir kuno kelas atas Jepang, Kokonoe Yakumo. Di lubuk hatinya, bukan kekuatan Tatsuya yang ditakuti Minoru, melainkan kebijaksanaannya dan orang-orang di sekitarnya. Lalu, apa tidak masalah jika aku melawan Shiba Tatsuya? Terhadap pertanyaan Regulus, Minoru mengangguk sekali lagi. Kamu tidak perlu mengalahkannya. Jika kamu bisa membawa Tatsuya-san ke tempat yang jauh, aku bisa membawa Minami keluar. Pengalihan? Bisa dibilang seperti itu. Itu terlalu setengah-setengah, begitu kata Raimon. Minoru, bukankah Tatsuya menjadi penghalang bagimu? Maka dia harus mati. Jika tidak, bahkan jika kamu berhasil mengeluarkan gadis itu, Tatsuya akan mengejarmu. Minoru mengangkat alisnya pada nada histeris Raimon. Itu bukanlah masalah jika dia mengangguk saja. Maka transplantasi parasit akan berakhir pada hari itu. Jika dia tidak setuju, aku bermaksud mengembalikannya ke keluarga Isuba. Nada yang menjelaskan ini terlontar pada Raimon. Minoru, apakah kamu benar-benar mencintai gadis itu? Jika kamu benar-benar menyukainya, itu adalah pikiran yang konyol. Mengembalikannya, apa-apaan pemikiran setengah-setengah matang itu? Hei Raimon, Regulus menegur Raimon, tetapi suaranya tidak mencapai telinga Raimon. Tatsuya adalah rintangan yang harusnya lenyap dari dunia ini. Raimon, tenang. Regulus dengan kuat memegangi bahu Raimon secara paksa, menundukkannya. Aku minta maaf Minoru. Tidak, aku tidak keberatan. Seperti yang dikatakannya, Minoru tidak peduli dengan gelombang kesal Raimon, setidaknya di permukaan saja. Aku juga menganggap Shiba Tatsuya sebagai lawan yang harus dibunuh, tetapi untuk sekarang, mari kita utamakan tujuan Minoru. Aku sangat terbantu jika kamu ingin melakukannya, tapi jika kita bisa membunuhnya, kamu tak akan keberatan kan? Ya, tentu saja tidak. Ada sedikit keterlambatan dari jawaban Minoru mengenai kata-kata yang ditambahkan oleh Regulus. Kita pindah ke scan lagi. Hari ini Tatsuya menghabiskan pagi hari di Pulau Miyaki, dan pada sore hari dia pergi ke SMA pertama. Dia menghabiskan waktu sekolah di perpustakaan, dan setelah sekolah dia pergi bukan ke dewan siswa, tapi ke markas komite moral publik. Mikihiko, kamu di sini. Tatsuya, kamu datang hari ini. Waktu yang tepat. Mikihiko tidak berpatroli, dia bekerja di meja. Ya, baru saja, Tatsuya membalas Mikihiko di sebelahnya. Sebuah bayang kecil mencoba melewatinya dengan diam-diam. Kasumi, apakah tubuhmu baik-baik saja? Tatsuya memanggil juniornya. Kasumi dengan enggan menghentikan kakinya. Aku baik-baik saja, maaf. Sudah membuatmu khawatir. Ya, itu bagus. Kasumi menurunkan kepalanya ke Tatsuya dengan tatapan masam. Kemudian dia buru-buru meninggalkan markas. Wajar bagi Mikihiko untuk bertanya-tanya tentang adegan ini. Sikap Kasumi tidak berarti apa-apa, tapi aku ingin meminta bantuanmu terkait hal ini. Padaku? Oh, suatu hari kita pernah membicarakan tentang Minoru kan? Kulit Mikihiko berubah. Bantuan Tatsuya melibatkan penginderaan parasit, jadi dia menjadi gugup. Ya, aku ingat. Sehari sebelum kemarin, Minoru muncul di dekat rumah sakit tempat Minami berada. Kemudian Mikihiko menutup mulut dan matanya dengan terkejut. Dia dengan cepat menutup pintu kantor pusat komite moral publik dan akhirnya menutup ruangan dengan penghalang dari pesona yang diambil. Maaf membuatmu menunggu. Tatsuya, mari duduk dan bicara. Ya. Tatsuya dan Mikihiko duduk berhadapan dengan meja panjang di antara mereka. Sehari sebelum kemarin, Saingusa-san bertarung dengan Minoru-kun, bukan? Benar, tidak ada luka fisik, tapi dia ditidurkan dengan genjutsu magic. Bahkan sebelum itu, ada kekhawatiran efek samping dari kerusakan yang diambil dari sihir yang menyebabkan kekurangan oksigen. Namun setelah diperiksa lebih lanjut, itu tampaknya tidak ada masalah. Apakah begitu? Sementara itu, Tatsuya yang mengatakan ketenangan pikiran, dia tampak acuh tak acuh, tidak seperti Mikihiko yang mendengarkan cerita sambil memegangi dadanya dengan lega. Dan, apa permintaanmu? Jika kamu perlu bantuan menangkap Minoru-kun, aku dengan senang hati akan memberi bantuan. Mikihiko menyandarkan tubuhnya di atas meja, seperti yang dia katakan Senin.
Mikihiko menganggap itu tugasnya sebagai penyihir kuno untuk berurusan dengan parasit. Aku mungkin akan memintamu untuk membantuku nanti, tetapi sekarang aku hanya ingin kamu membantu pelatihanku. Latihan? Dengan hasutan Mikihiko, Tatsuya menjelaskan detail pelatihannya. Karena aku hanya punya waktu sepulang sekolah, kamu mungkin harus beristirahat sejenak dari pekerjaan komite moral publik. Bisakah kamu melakukannya? Untuk Tatsuya, hanya seorang gadis yang penting baginya. Bagi masyarakat, hal yang paling penting adalah menekan kejahatan yang merajalela. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, tetapi pekerjaan komite moral publik kurang penting dibandingkan dengan pelatihanmu. Selain itu, sudah saatnya aku mulai berpikir tentang siapa yang akan mewarisi posisi ketua komite moral publik. Dalam hal ini adalah kesempatan bagus. Mikihiko menyatakan persetujuannya atas permintaan Tatsuya. Kita pindah ke scan lagi. Secara umum, diyakini bahwa makhluk gaib aktif di saat gelapnya malam, khususnya vampir yang memiliki citra yang kuat. Tetapi parasit tidak lemah di bawah sinar matahari. Karena kebiasaan sejak mereka merasuki manusia, mereka tidur di malam hari dan bangun di pagi hari, kecuali ada yang harus dilakukan. Karena mereka adalah parasit, mereka menjadi kebal terhadap jet lag. Regulus sangat tertarik pada mekanisme ini, tapi dia bukan seorang yang bergelar sarjana. Jadi bahkan jika dia memikirkannya, dia tidak akan tahu apa yang sebenarnya. Dia mempertahankan minatnya sebagaimana adanya dan pergi ke tempat tidurnya. Tepat pada saat itulah pintu kamarnya diketuk. Saat dia mendengar suara ketukan, dia tahu siapa itu. Ketika Regulus membuka pintu, Raimon berdiri. Tidak apa-apa jika aku masuk? Tentu saja. Jujur saja, bukan waktu yang tepat mengganggunya, tetapi ini sepertinya masalah penting sampai-sampai ia mendatanginya. Regulus berpikir begitu ketika ia membuka pintu. Jadi, apa itu? Ini tentang Minoru. Bagaimana dengan dia? Aku tidak berpikir ada sesuatu yang mencurigakan. Menurutmu tidak begitu? Sepertinya Raimon tidak setuju dengan kata-kata Regulus. Minoru aneh. Apa yang aneh tentang dia? Raimon menutup mulutnya sebentar tanpa ragu-ragu. Sudah waktunya untuk memikirkan kembali bagaimana dia harus mengatakannya. Telepati kita, karena alasan tertentu, tidak dapat berkomunikasi lintas batas negara. Tetapi jika kita menggunakan telepati, kita memiliki tujuan yang sama. Bahkan jika parasit asli, kita berbeda, aturannya tetap berlaku. Raimon dan Regulus menjadi parasit dalam percobaan lubang hitam mikro yang diadakan bulan ini. Di sisi lain, Minoru mengubah inang parasit yang tersesat di dunia ini dengan eksperimen yang dilakukan pada November 2095. Namun, bahkan jika perincian tentang bagaimana mereka menjadi parasit berbeda, mereka masih merupakan jenis makhluk hidup yang sama. Baik Minoru dan intuisi mereka, tidak mereka memahami dengan perasaan mereka yang sebenarnya. Selain itu, asal-usul parasit yang diasimilasi Minoru, juga USNA, ia berakar pada fasilitas eksperimen yang sama di Dallas. Sekalipun Raimon menunjukkan perbedaan dalam asal-usul mereka, sebenarnya itu tidak benar. Raimon, apa yang kamu ingin katakan? Mengapa Minoru tidak setuju dengan kita? Raimon menanggapi pertanyaan Regulus dengan pertanyaannya sendiri. Shiba Tatsuya. Betul sekali, tujuan kita harus seragam tentang menghilangkan Tatsuya. Namun, mengapa Minoru tidak setuju dengan kematian Tatsuya? Dia tampaknya tidak menentang penghapusan Shiba Tatsuya. Tapi untuk Minoru, ada hal lain yang harus diprioritaskan. Itu aneh. Kami memutuskan bahwa mengubur Tatsuya adalah prioritas utama kami saat ini. Bukankah kita sudah berdiskusi di Amerika? Raimon tetap diam ketika ditusuk oleh kata-kata yang kontradiktif. Kami adalah niat murni, keinginan kuat, dan kami tertarik pada penyatuan dengan manusia. Kata-kata dari Regulus ini menunjukkan kualitas parasit. Sudut pandang parasit sebelum menyatu dengan manusia dan sudut pandang manusia sebelum terkikis oleh parasit. Hidup berdampingan di tubuh yang sama. Kehendak terkuat di dalam Minoru adalah keinginan untuk menyelamatkan wanita yang dicintainya. Jika itu masalahnya, akan aneh jika ia tidak memberikannya prioritas utama. Regulus dan Raimon berdiskusi di pagi hari dan mendengar mengapa Minoru ingin menjadikan Minami parasit. Setelah berbicara sebanyak itu, Minoru belum memberitahu mereka nama gadis itu adalah Minami. Itu tidak bisa diterima. Target prioritas utama kita harus Tatsuya. Kau seharusnya tidak mengatakan itu. Regulus seperti Raimon yang bersemangat untuk menghapus Tatsuya.
Namun niatan itu timbul karena Regulus berniat untuk menghilangkan sihir kelas strategis yang telah menjadi ancaman bagi negaranya. Niat parasit tercampur menjadi satu. Sudah pasti bahwa individu yang memiliki keinginan kuat mengambil inisiatif dari kesadaran kolektif parasit. Tetapi niat satu individu tidak mendominasi individu lain. Misalnya, dengan bergaul dengan Minoru, bahkan jika ia mengambil inisiatif, niat Regulus dan Raimon tidak akan diabaikan. Lalu, kita akan membahasnya dengan Minoru malam ini. Jika kamu yang akan melakukannya, baiklah. Mereka sudah memastikan tadi malam bahwa Minoru berkomunikasi dengan jalur yang sama, karena Regulus, Raimon, dan Minoru terhubung. Jika Raimon dan Minoru bicara, Regulus akan ikut masuk ke pembicaraan tersebut. Seorang yang mengambil inisiatif adalah karakteristik mereka. Regulus tidak punya alasan untuk menghentikan Raimon. Minoru tiba-tiba terbangun di tengah malam. Dia terbangun oleh suara berisik yang dia dengar dari lubuk hatinya. Bangun, Minoru, di dalam hati Minoru. Terhadap panggilan itu, Minoru tersenyum masam. Raimon ya, kamu ada perlu apa di jam segini? Minoru tidak mengenali Raimon. Tidak mengherankan. Aku pikir ini adalah pertama kalinya kamu berbicara dalam kesadaran kolektif kita. Pertama kali berbicara, tetapi itu bukan pertama kalinya mendengar. Seharusnya tidak demikian. Merasakan kebingungan dari telepati Raimon, Minoru tidak bisa menahan tawa. Itu tidak terlalu penting saat ini. Kamu telah menghubungiku dalam kesadaran mendalam seperti ini. Apakah ada niat yang ingin kamu satukan? Bagaimana kamu tahu hal-hal seperti itu? Bukan Minoru. Kami satu-satunya kawan yang aktif di negara ini. Ada satu lagi, tapi dia benar-benar tersegel sekarang. Dan terkadang dia tidak selalu menjerit ketika digunakan untuk eksperimen. Aku ingin pergi menyelamatkannya, tetapi ada penghalang yang kuat sehingga aku tidak bisa mendekatinya. Minoru berbicara tentang parasit yang disegel oleh keluarga Yosuba. Stempel dari sihir jenis interferensi mental keluarga Yosuba sangat membingungkan Minoru yang telah menjadi parasit. Bahkan dia tidak bisa mengerti di mana dia ditahan. Mereka berdua hanya terdiam. Tampaknya mereka benar-benar membenci pikiran Minoru. Tidak, Minoru, kami tidak mengolok-olokmu. Kami tidak ingin kamu salah paham. Karena pemikiran itu spontan, penjelasan disampaikan dengan tergesa-gesa. Itu adalah kata-kata Regulus. Tetapi suara Raimon bercampur di dalam. Aku mengerti. Minoru sekali lagi bertanya, apa urusan mereka? Bahkan meskipun pemikiran Raimon ditransmisikan ke Minoru, dia mencoba membuatnya mengatakannya dari mulutnya sendiri untuk mengajukan percakapan berantakan ini. Kita adalah satu tubuh. Kita semua adalah makhluk hidup tunggal. Niat kita haruslah satu. Minoru tidak setuju dan menyangkalnya. Raimon dan Regulus adalah makhluk hidup. Minoru mengerti akan hal itu. Tapi Minoru membantah bahwa dia menjadi seperti itu. Jika aku tidak tetap menjadi aku tidak bisa membuatnya menjadi parasit. Jika aku tidak bisa menggunakan cara ini untuk menyembuhkannya, menjadi parasit tidak ada artinya bagiku. Minoru tidak bermaksud menyangkal Raimon dan Regulus. Kami bermaksud untuk menghancurkan Shiba Tatsuya. Niat kami juga akan sama. Niat dan pikiran itu melonjak masuk. Mereka tampaknya tidak sadar, tetapi pikiran mereka terhubung dengan rekan USNA. Mereka bahkan jika mereka tidak berkomunikasi di markas besar Stars, semua anggota parasit sepenuhnya selaras dengan pemikiran itu. Karena itu, terus tumbuh bahkan sekarang dan sekarang mencoba menelan seluruh pikiran Minoru. Minoru berjuang melawannya dengan bertarung. Berbagai pikiran yang harusnya diseret ke telinga Minoru, bahkan puluhan, ratusan bisikan menyerempet kesadarannya. Di antara mereka, yang paling dominan adalah niat untuk menghilangkan Tatsuya. Para anggota Stars berada di belakang punggung Raimon dan Regulus, dan mereka baru saja diberitahu tentang ancaman penyihir kelas strategis Shiba Tatsuya. Mungkin wajar jika itu terjadi. Minoru tidak menggunakan teknik sihir untuk menghadapi gelombang pikiran yang menelannya. Sebaliknya, dia melawan dengan menghadapinya dan merangkul keinginan terkuatnya. Itu adalah pertempuran yang panjang. Itu adalah pertempuran instan. Di dunia spiritual, waktu tidak memiliki batasan. Waktu bukan garis kontinu. Itu terbuat dari poin. Satu-satunya informasi adalah lama dan instan. Bahkan manusia berubah ketika mereka dihadapkan pada hal-hal yang sama puluhan, ratusan kali. Bahkan jika ditolak pada awalnya, empati akan perlahan tumbuh. Bahkan Minoru tidak peduli dengan kelemahan manusia seperti itu. Bahkan jika dia bukan manusia, dia masih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dan memiliki
dan memiliki titik-titik kuat dan titik lemah yang sama seperti dia awalnya. Terus-menerus terpapar bisikan untuk membunuh Tatsuya, puluhan dan bahkan ratusan kali. Nantinya kita juga akan berurusan dengan Tatsuya-san. Kesadaran Minoru juga dituntun untuk berubah tanpa dia sadari. Oke, pembahasan chapter kelima ini selesai sampai di sini dulu. Nanti kita bakal lanjut lagi di chapter ke-6 ya, volume ke-26 ini. Dan see you next time di chapter berikutnya. Bye bye.